Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Safira Istighfari, NRP 2121-1601 dari program studi DKV Stiki Malang kelas profesional. Pada hari ini saya akan menjelaskan tata konsep yang telah saya buat mengenai semiotika. Yang pertama, apa sih itu semiotika? Semiotika itu berasal dari kata atau bahasa Yunani yaitu semion yang artinya tanda. Jadi semiotika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Dalam semiotika terdapat semiosis atau proses di mana suatu tanda itu berfungsi sebagai perwakilan dari apa yang ditandai. Nah, biasanya semiotika ini sering disebut dengan signifikasi atau signification. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa ahli yang mengembangkan teori semiotika. Yang pertama ada Charles Sanders Peirce dan yang kedua ada Ferdinand de Saussure. Nah, kedua tokoh ini memiliki jarak yang tidak jauh dan sebenarnya mereka ini berada di tempat yang berbeda namun sama-sama mengembangkan teori semiotika. Teori Charles Sanders Peirce ini biasa disebut dengan grand theory. Kenapa? Karena memang Peirce ini bertujuan membuat teori semiotika yang menjadi dasar atau acuan untuk mengembangkan teori semiotika selanjutnya. Biasanya dia menamai teorinya itu semiotika. Berbeda dengan Saussure yang menamai dengan semiologi, dan dia juga mengatakan bahwa di mana ada tanda, disitulah ada sistem. Teori Peirce sering disebut dengan semiotika pragmatis atau dikotomis, sedangkan teori Saussure disebut semiotika struktural atau dikotomis. Kenapa disebut teori Peirce disebut dikotomis? Karena Peirce ini menyebutkan bahwa ada 3 unsur yang membentuk tanda. Yang pertama representamen, yang kedua objek, yang ketiga interpretan. Nah, makanya kenapa disebut dikotomis, karena 3 unsur ini. Kemudian sedangkan Saussure berpendapat bahwa ada 2 aspek yang dapat diinginkan manusia dalam mengenali tanda, yaitu signified dan signifier. Signified itu penanda, signifier itu petanda. Kemudian dari teori tersebut, saya akan lebih banyak membahas tentang teori dari Peirce dan juga perkembangan teori. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tipologi tanda dari Peirce. Nah, Peirce ini membuat trikotomi dengan beberapa tingkatan. Ada trikotomi pertama, di mana berdasarkan representamen. Yang pertama ada quasi-sign, insign, dan legisign. Trikotomi kedua dikategorikan berdasarkan objek, di mana ada icon, indeks, dan simbol. Sedangkan trikotomi ketiga berdasarkan interpretan, di mana ada ring, design sign atau design, dan juga argumen. Kemudian dari ketiga tipologi ini, Peirce mengembangkan menjadi yang lebih spesifik, menjadi 10 macam tanda berdasarkan tipologi tanda yang telah dibuat di atas. Nah, di sini ada 10 macam tanda. Itu ada quasi-sign, ada inconic sign, thematic indexical sign, design sign, inconic legisign, thematic indexical legisign, design indexal legisign, gramatikal simbol, design simbol juga artinya. Kemudian dari teori Peirce ini, Marcel Danesi dan Paul Perron ini mengembangkan teori semiotika pragmatis, di mana Danesi dan Perron lebih fokus membahas tentang tahapan pengenalan tanda atau signifying order, di mana berhubungan dengan proses semiosis sendiri, karena semiosis tadi sering disebut dengan signifikasi atau signification, di mana menurut semiosis itu terdapat ada kepertamaan, kekeduaan, dan ketigaan, di mana kepertamaan sendiri ini adalah
representamen, yang kedua ini merupakan objek, dan ketiga ini interpretasi. Sehingga tanda ini dapat memiliki ketiga unsur tersebut, dan Marcel Lenesi dan Taylor ini mengembangkannya menjadi tahapan untuk mengenali tanda atau signifying order. Jadi hubungannya di sini ya. Kemudian signifying order ini memiliki 3 dimensi, yaitu ada temporal, rotasional, dan struktural. Di mana dalam dimensi rotasional ini terdapat kepertamaan yang merupakan denotif, kekeduaan atau konotatif, ketigaan atau anotatif. Di mana denotif ini adalah tanda yang bisa dikenali dari segi fisik, konotatif ini adalah tanda yang dikenali melalui pikiran, dan anotatif ini adalah tanda yang dikenali dalam kehidupan sosial. Nah, jadi begitulah mind map saya dari semiotika, terutama banyak membahas tentang teori dari Peirce dan juga Danesi dan Paul-Peron. Sekian presentasi mind map semiotika saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang analisis pragmatis dari poster, iklan, dan juga film. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis semiotika, pragmatis, dan iklan pada gambar di sebelah kiri. Nah, iklan ini merupakan iklan dari organisasi Greenpeace, dan kali ini saya akan menjelaskan dalam kacamata semiotika pragmatis. Jadi dalam analisis tersebut, dalam iklan ini merisi unsur-unsur tanda berupa objek yang diiklankan, kemudian konteks berupa lingkungan dan objek lainnya yang akan memberikan makna, dan juga teks yang memperkuat makna dari iklan tersebut. Nah, pada gambar iklan ini terdapat beberapa jenis tanda yang ditampilkan. Ya. Pertama ada icon, indeks, dan juga simbol. Tanda tipe icon ini merupakan tanda yang memiliki kesamaan dan kemiripan dengan tandanya. Tanda tipe icon yang ditemukan dalam iklan ini berupa botol plastik bekas ini yang mempresentasikan sampah botol plastik, dan di sini ada objek pintu pembuangan sampah yang terlihat seperti pintu dari pesawat luar angkasa, di mana merepresentasikan pembuangan sampah botol plastik ini yang jatuh dari atas ke bumi. Nah, kemudian jenis tanda yang kedua ada tanda tipe indeks yang merupakan tanda yang memiliki hubungan kasual dengan penandanya, seperti hubungan sebab akibat atau langsung merujuk pada kenyataan. Tanda tipe indeks ini ditemukan dalam diagram yang digunakan yang menampilkan pulau dan lautan yang diambil dari high angle seperti sudut pandang dari langit, dengan efek blur yang memiliki hubungan erat dengan tulisan Stop Banging Us, yang menggambarkan bahwa sampah botol plastik ini seakan-akan jatuh seperti bom yang bertubi-tubi jatuh dari langit ke lautan. Kemudian jenis tanda yang ketiga itu ada tanda tipe simbol, yang merupakan tanda yang memiliki hubungan yang sudah terbentuk secara potensi dan dia disepakati oleh orang banyak gitu ya. Dalam iklan ini ada yang pertama ada simbol berupa logo tulisan Greenpeace di sini. Nah, Greenpeace ini adalah organisasi NGO non pemerintah yang bergerak secara global untuk mengampanyakan isu-isu lingkungan gitu ya. Kemudian selain penerapan logo di sini juga terdapat penerapan warna, karena pemakaian warna sini ini merujuk kepada asosiasi warna yang menjadikan warna ini memiliki arti yang telah disepakati. Nah, warna yang digunakan dominan warna-warna alam, antara lain seperti warna biru toska yang digunakan pada background, di mana merepresentasikan keindahan lautan, dan juga warna hijau yang mempresentasikan keaslian alam. Kemudian pada iklan di atas juga terdapat teks utama yang ada berada di sini bertuliskan Stop Bombing Us, yang berarti berhenti mengebom kami. Nah, penggunaan kata us atau kami dari sudut pandang ini dapat berarti sudut pandang dari lingkungan, yang seakan-akan lingkungan ini dapat berbicara kepada manusia untuk berhenti mengebom lingkungan dengan sampah botol plastik. Nah, kemudian terdapat pula tulisan di bawah sini, every year
1 million birds, fish, and turtle dies from plastic debris in the sea, yang artinya setiap tahun 1,5 juta burung, ikan, penyu mati karena sampah plastik di lautan, di mana teks tersebut itu berfungsi sebagai memperkuat konteks dan makna dari ikan tersebut. Kemudian dari penemuan tanda yang ada di iklan ini menunjukkan pesan sosial bahwa pembuat iklan ini ingin menyampaikan tentang kepedulian lingkungan, terutama kepedulian terhadap kelestarian lautan. Karena dalam pesan tersebut menyampaikan bahwa pembuat iklan ini atau Greenpeace ini ingin merangkul halayak banyak untuk berhenti membuang sampah botol plastik seperti bom yang bertubi-tubi jatuh ke lautan untuk menjaga kelestarian biota-biota lautan dan juga lingkungan yang selama ini terancam kehidupannya karena banyaknya sampah botol plastik di lautan. Itu hasil analisis semiotika pragmatisme yang telah saya buat dalam iklan Greenpeace ini. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis semiotika pragmatis dari film pendek animasi yang berjudul Coin Operated. Saya akan menjelaskan sedikit sinopsis dari film pendek animasi Coin Operated ini. Jadi, film ini bercerita tentang kisah seorang anak kecil yang bermimpi terbang ke luar angkasa dengan menggunakan kapal angkasa. Nah, suatu ketika anak kecil dan ibu ini sedang pergi berbelanja, di tengah perjalanan dekat tempat belanja tersebut, anak kecil ini menemukan mainan pesawat luar angkasa yang biasanya beroperasi dengan menggunakan koin. Jadi dia pun ketika melihat itu pengen naik dan dia meminta izin kepada ibunya untuk menaiki mainan pesawat luar angkasa tersebut. Nah, anak kecil ini hanya memiliki satu buah koin dan dia gunakan untuk menaiki mainan pesawat luar angkasa itu. Kemudian ketika dia bermain mainan pesawat luar angkasa itu, dia membayangkan seakan-akan dirinya itu terbang menuju luar angkasa. Namun kenyataannya mainan kapal angkasa itu tidak dapat membawanya terbang ke luar angkasa. Dan karena dia tidak punya koin lagi, akhirnya terlintas ide dalam benaknya ketika dia melihat poster lemon di dekat situ, terpikir ide untuk mengumpulkan koin dan dia pun bertekad kuat untuk bekerja demi mengumpulkan koin yang lebih banyak dengan cara berjualan es limun sampai dia berjualan hingga ia tua. Nah, setelah koinnya terkumpul banyak sekali, anak laki-laki itu yang awalnya masih kecil sekarang sudah menjadi tua renta. Kemudian ketika koinnya sudah terkumpul begitu banyak, dia pun pergi ke mainan roket angkasa tadi dan dia menghabiskan semua koinnya dimasukkan ke situ untuk menaiki roket tersebut dan ia pun terbang ke angkasa menaiki roket tersebut. Nah, dari film pendek ini sutradaranya yang bernama Nicholas Arioli ini menyiratkan banyak hal tentang tanda-tanda tertentu. Kalau kita analisis lebih jauh, banyak sekali objek-objek dalam film tersebut yang memiliki makna khusus atau makna tertentu. Jadi sebenarnya film ini bukan hanya menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang pengen pergi ke luar lagi, tapi juga melibatkan pengalaman masa kecil yang pernah dialami setiap orang. Nah, berdasarkan hasil analisis semiotika pragmatis, terdapat beberapa jenis tanda yang ditampilkan dalam film ini menurut teori Charles Sanders Peirce, yaitu ada icon, indeks, dan simbol. Selain itu juga terdapat pula pesan moral yang ingin disampaikan saudara kepada penonton. Dalam film ini, icon yang merupakan representasi objek oleh tokoh beserta karakter film digambarkan dalam tokoh anak kecil, tokoh utama anak kecil ini, yang dia menggunakan helm, di mana helm itu menggambarkan helm astronot, kemudian dia juga menggunakan mainan tisu gulung dan ada juntayan kain berwarna kuning yang itu menggambarkan ketika naik roket ada tekanan gas yang menimbul keluar saat roket meluncur, kemudian baju yang bertuliskan space, kemudian
baju ini merepresentasikan pakaian luar angkasa dia. Dan ada sebuah adegan di mana dia berlari membawa roketnya bersama ibunya dengan tangan terlentang yang menggambarkan bahwa dia tuh sedang terbang dengan membawa roket mainan, artinya dia sedang terbang mengendarai roket tersebut. Nah, kemudian dalam film ini juga terdapat jenis tanda lain, yaitu indeks yang merupakan representasi makna yang digambarkan oleh adegan film. Nah, tindak tersebut ini berupa di mana adegan anak laki-laki tersebut yang ketika dia memiliki tekad besar untuk mengumpulkan koin, dia pun akhirnya berjualan es limun lemonade sampai dia menjadi tua dan dia mengumpulkan banyak sekali uang koin dari hasil jualan tersebut. Nah, jadi ada hubungan sebab akibat yang menyebabkan anak ini ketika dia punya tekad yang kuat untuk pergi keluar angkasa dengan roket mainan tadi, dia pun akhirnya mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya dengan bekerja. Dan kemudian selanjutnya ada terdapat simbol atau jenis tanda ketiga yang merupakan representasi makna melalui objek dalam film yang memiliki arti yang dapat diterima oleh penonton berdasarkan referensi oleh penonton itu sendiri. Nah, objek-objek tersebut salah satunya adalah ini dia kapal mainan kapal luar angkasa yang merepresentasikan seperti alat yang akan membuat kita terbang menuju impian kita. Dan juga koin yang merepresentasikan sebagai pemicu kerja keras kita untuk terbang menuju mimpi kita. Selain itu terdapat juga penerapan warna pada objek pesawat angkasa ini yang merujuk pada asosiasi warna karena merah ini melambangkan keberanian yang sangat sesuai ketika anak ini memiliki keberanian untuk mewujudkan mimpinya. Kemudian, maka dari jenis-jenis tanda tersebut, terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh saudara, yaitu jangan pernah menyerah dalam bermimpi walaupun kita sudah dewasa. Tetaplah jalani mimpi indah yang kita rawat selagi kecil, dan nikmatilah hal itu hingga kita menjadi dewasa. Di mana yang digambarkan dari adegan anak laki-laki itu berjualan limun sampai dia tua untuk mewujudkan cita-citanya terbang ke luar angkasa dengan kapal luar angkasa. Sekian dari saya tentang penjelasan analisis semiotika pragmatis dalam film Point Operated, dan demikian pula menutup presentasi saya pada hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.